Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arashidi. Saya dari kelas 11 MIA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan materi gelombang cahaya. Materi gelombang cahaya yang akan saya jelaskan hari ini ada 6. Yang pertama refleksi, yang kedua refraksi, yang ketiga interferensi, yang keempat difraksi, yang kelima dispersi, dan yang keenam polarisasi cahaya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang refleksi. 1. Refleksi adalah proses terpancarnya kembali cahaya di mana cahaya tersebut mengenai benda yang mengkilat. Hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya ada dua. Pertama, sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, yang mana ketiganya berada dalam satu titik potong bidang pantulnya. Kedua, sudut pantul cahaya nilainya sama besar dengan sudut datang cahaya. Dan ada juga sudut datang cahaya. Sudut datang cahaya dibentuk oleh garis sinar datang dengan garis normal, dan didapatkanlah sudut datang cahaya atau kita lembut dengan I. Kemudian ada juga sudut pantul cahaya. Sudut pantul cahaya dibentuk oleh garis sinar pantul dan garis normal. Terbentuklah sudut pantul cahaya atau kita lambangkan dengan R. Jadi nilai sudut datang cahaya nilainya sama besar dengan sudut pantul cahaya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang macam-macam pantul. Macam-macam pantul ada dua, pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur terjadi jika berkas cahaya mengenai bidang pantul yang permukaannya datar dan teratur. Kemudian pemantulan baur. Pemantulan baur terjadi ketika berkas cahaya mengenai bidang pantul yang permukaannya tidak datar. Pada refleksi terjadi pada 3 cermin, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Pertama, cermin datar. Cermin datar memiliki sifat bayangan maya. Bayangannya tetap tegak. Ukuran bayangannya sama besar dengan bendanya. Jarak bayangan ke cermin sama besar dengan jarak benda ke cermin. Untuk cermin bersudut, jumlah bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut dapat dicari dengan rumus N sama dengan 360 dikurang alfa dikurang 1. N adalah banyaknya bayangan, alfa adalah sudut yang dibentuk oleh cermin tersebut. 360 derajat. Inilah rumusnya. 2. Cermin cekung. Pada cermin cekung menggunakan sinar istimewa. Sinar istimewa tersebut sebagai berikut. Sinar datang sejajar, sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan. Benda di depan cermin cembung membentuk bayangan maya tegak diperkecil di belakang cermin. Benda yang memantul pada cermin cembung dapat dicari dengan rumus 1 per F sama dengan 1 per S aksen 1 per S ditambah 1 per S aksen. Kemudian jika ingin mencari perbesarannya, rumusnya N sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Jika ingin mencari jari-jari kelengkungan, rumusnya R sama dengan 2F. F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayang.
dan M adalah perbesaran bayangan, dan H ini adalah jarak bayang. H aksen adalah jarak bayangan, dan H ini adalah tinggi benda. Kemudian rumus pemantulan cahaya. Rumus pemantulan cahaya yaitu theta kemudian rumus pemantulan cahaya. Rumus pemantulan cahaya yaitu theta I sama dengan theta R. Kemudian kita uraikan lagi. I sin theta I sama dengan I R sin theta R. Theta I adalah sudut datang dan theta R adalah sudut pantul, dan dan ini adalah sinar datang dan yang ini adalah sinar pantul. F ini adalah jarak fokus, S ini adalah jarak benda, S aksen adalah jarak bayangan, M adalah perbesaran bayangan, dan S aksen dan S tadi sudah saya jelaskan tadi. H aksen adalah tinggi bayangan dan H saja ini adalah tinggi benda. Dan R adalah jari-jari kelengkungan, dan F adalah jarak fokus tadi. Kemudian saya lanjutkan dengan rumus indeks bias. Rumus indeks bias adalah N1 kali sin theta I sama dengan N2 kali sin theta R. N1 adalah indeks bias 1 dan N2 adalah indeks bias 2. Dan theta I adalah sudut datang dan theta R adalah sudut pantul. Kemudian saya akan lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang refraksi. 2. Refraksi. Refraksi adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati bidang batas dua medium yang tembus cahaya yang berbeda indeks biasnya. Hukum pembiasan cahaya ada 3. Pertama, sinar yang datang dari medium yang kurang rapat ke medium yang lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Yang kedua, sinar yang datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Yang ketiga, sinar yang datang tegak lurus bidang batas tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Pada pembiasan berlaku hukum Snellius, yaitu 1. Sinar datang garis normal dan sinar bias terletak pada suatu bidang datar. 2. Pada pembiasan berlaku hubungan sebagai berikut. Sin I sin R sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan lambda 1 per lambda 2 sama dengan N1 per N2, di mana I adalah sudut datang, R adalah sudut bias, P1 adalah cepat rambat cahaya pada medium 1, P2 cepat rambat cahaya pada medium 2, lambda 1 panjang gelombang cahaya pada medium 1, lambda 2 panjang gelombang cahaya pada medium 2, N1 indeks bias pada medium 1, dan N2 adalah indeks bias pada medium 2. Indeks bias mutlak. Indeks bias mutlak adalah perbandingan cepat rambat cahaya di udara dengan cepat rambat cahaya pada medium. Secara sistematis, indeks bias mutlak dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan C per V. N adalah indeks bias cahaya.
V adalah cepat rambat C adalah cepat rambat cahaya di udara, dan V adalah cepat rambat cahaya pada medium. Cepat rambat udara di cahaya yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Selanjutnya, indeks bias relatif. Indeks bias relatif adalah perbandingan cepat rambat cahaya pada satu medium dengan cepat rambat cahaya pada medium lain. Secara sistematis, indeks bias relatif dapat dirumuskan sebagai berikut. M21 sama dengan P1 per P2 sama dengan N2 per N1, di mana N21 adalah indeks bias relatif medium 2 terhadap medium 1. Baiklah, saya akan lanjutkan ke submateri ketiga, yaitu tentang interferensi cahaya. Interferensi cahaya. Interferensi cahaya adalah Interferensi cahaya terjadi karena adanya perpaduan dua gelombang cahaya. Apabila dua gelombang cahaya tersebut sama amplitudo, frekuensi, dan fasenya tetap atau yang disebut dengan koheren. Pertama, interferensi celah ganda, interferensi lapisan tipis. Yang ketiga, cincin Newton. Pertama, interferensi celah ganda. Interferensi celah ganda terbagi menjadi dua: interferensi maksimum untuk garis terang dan interferensi minimum untuk garis gelap. Untuk interferensi maksimum dapat dirumuskan dengan D kali P per L sama dengan M kali lambda, atau D sin theta sama dengan M kali lambda. D di sini adalah jarak antar celah, P adalah jarak terang atau gelap pusat ke terang atau gelap, dan L adalah jarak celah ke layar. M adalah orde dan lambda adalah panjang gelombang yang terinterferensi. Dan theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh berkas cahaya dengan garis mendatar. Kemudian interferensi minimum. Rumus interferensi minimum rumusnya hampir sama dengan rumus interferensi maksimum, hanya saja ada sedikit perbedaan, yaitu kita hanya perlu mengganti lambdanya saja. Inilah rumus interferensi minimum. D kali P per L sama dengan M dalam kurung M kurang 1 kali lambda, atau D sin theta sama dengan dalam kurung M kurang setengah lambda. Kemudian untuk sudut kecil kurang dari 12 derajat, sin theta sama dengan tan theta, sehingga D sin theta sama dengan dP per L. Indeks bias mutlak adalah perbandingan cepat rambat cahaya di udara dengan cepat rambat udara pada medium. Indeks bias mutlak dapat dirumuskan sebagai berikut. N sama dengan C per V, di mana N ini adalah indeks bias cahaya, C adalah cepat rambat cahaya di udara,
yang sebesar 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian V adalah cepat rambat udara pada medium. Ini dapat kita uraikan lagi seperti jika di soal minta C, kita dapat mencarinya dengan C sama dengan N per V. Jika di soalnya minta V, kita dapat cari lagi dengan P sama dengan C per M. Kedua, interferensi lapisan tipis. Interferensi cahaya pada lapisan tipis dapat diamati saat melihat gelembung sabun yang ditiup ada warna-warninya. Pola interferensi pada lapisan tipis dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu panjang lintasan optik, dan yang kedua perubahan fase sinar pantul. Kemudian pada interferensi lapisan tipis terjadi dua interferensi, yaitu interferensi maksimum yaitu untuk terang dan interferensi minimum untuk gelap. Pertama, untuk interferensi maksimum untuk terang dapat dirumuskan dengan 2ND cos R sama dengan M dikurang setengah kali lambda. Kemudian yang kedua, untuk interferensi minimum. Untuk interferensi minimum dapat dirumuskan dengan 2M T cos R sama dengan M kali lambda. Ini untuk maksimum dan ini untuk minimum. N di sini menyatakan indeks bias lapisan, D menyatakan tebal lapisan, dan R adalah sudut bias, M adalah orde, dan lambda adalah untuk panjang gelombang. Kemudian 3, cincin Newton. Cincin Newton adalah pola interferensi yang terbentuk oleh sebuah lensa yang sedikit cembung yang diletakkan di atas sebuah keping gelas datar. Dalam cincin Newton terbagi menjadi dua interferensi, yaitu interferensi maksimum untuk lingkaran terang dan interferensi minimum untuk lingkaran gelap. Yang pertama, interferensi maksimum untuk lingkaran terang dapat dirumuskan dengan RT kuadrat sama dengan dalam kurung N kurang setengah kali lambda kali R, di mana RT ini adalah jari-jari lingkaran terang ke N. Kemudian N ini adalah seperti orde, nilainya 1, 2, 3 dan seterusnya. Dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan kemudian lambda adalah panjang gelombang dan R ini adalah jari-jari kelengkungan. Yang kedua, interferensi minimum untuk lingkaran gelap. Untuk lingkaran gelap pada cincin Newton juga dapat dirumuskan dengan RG kuadrat sama dengan M lambda R, di mana R ini adalah jari-jari lingkaran gelap ke N, dan N ini ditentukan oleh soal yang nilainya kisaran 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan lambda panjang gelombang dan R adalah jari-jari kelengkungan. Kemudian saya akan lanjutkan untuk materi yang keempat, yaitu tentang difraksi cahaya.
Keempat, difraksi. Difraksi terjadi jika difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah pelenturan cahaya yang akan terjadi jika cahaya melewati celah yang sangat sempit. Difraksi cahaya terbagi menjadi dua, yaitu difraksi celah tunggal dan difraksi kisi. Difraksi celah tunggal. Pola interferensi pada difraksi celah tunggal ini terlihat adanya garis-garis gelap, sedangkan pola terangnya lebar. Baik, di samping saya ini adalah gambar difraksi cahaya. Difraksi cahaya yaitu pelenturan cahaya. Di sini adalah panjang gelombang atau gelombang cahaya. Dia melewati celah yang sangat sempit atau bisa kita sebut sebagai D. Kemudian dan yang ini adalah bisa kita sebut dengan L. Kemudian yang ini kita sebut dengan terang dan terang 1, dan ini adalah gelap 1, dan ini adalah Y. Theta ini terbentuk antara garis yang tegak lurus dengan garis dari celah ke pusat dari celah pusat ke P, garis P. Kemudian pada difraksi celah tunggal, pola terangnya yang lebih lebar daripada pola gelap. Pola terang. Kemudian rumus difraksi celah tunggal yaitu ini adalah rumus difraksi celah tunggal minimum. Ini adalah rumusnya, rumus difraksi cahaya minimum. Rumus ini didapat dari, anggap saja ini D delta R. Kemudian dan di sini adalah setengah dan ini adalah 4. Jadi rumusnya adalah satu ini adalah ordenya atau gelapnya. Berikutnya ini adalah untuk difraksi celah tunggal maksimum. Ini adalah G1, G2, G3,
dan G4. Pada difraksi tunggal maksimum kita buat di baik, kemudian ini ada, maksud saya ini adalah gelap 1, gelap 2, ini gelap 1, gelap 2. Untuk dari sini ke sini theta 1, dan untuk ke sini theta 2. Nah, jadi karena di sini adalah gelap 2, jadi ini kita ganti dengan M-nya ganti dengan 2. Jadi di delta 2 sama dengan di sini 2 lambda. Supaya C-nya sendiri kita pindahkan D-nya menjadi selanjutnya difraksi kisi. Difraksi kisi adalah celah-celah sempit yang tertata rapi dengan jarak yang cukup dekat. Dengan banyaknya celah, garis terang dan gelap yang dihasilkan pada layar menjadi lebih tajam apabila banyaknya garis persatuan panjang. Misalnya cm adalah N, maka tetapan kisi D adalah D sama dengan 1/N. Bila cahaya dilewatkan pada kisi dan diarahkan ke layar, maka pada layar akan terjadi hal-hal berikut, yaitu garis terang dan garis gelap. Rumus garis terang adalah dan untuk garis gelapnya rumusnya D adalah jarak antar celah, theta adalah sudut antara cahaya terhadap arah tegak lurus, lambda adalah panjang gelombang, dan M adalah orde. Selanjutnya yang kelima dispersi. Dispersi adalah pengurangan cahaya putih menjadi cahaya berwarna-warni. Sudut dispersi dapat dihitung dengan rumus dimana ini adalah sudut dispersi, ini adalah deviasi sinar ungu, ini deviasi sinar merah, ini adalah indeks bias sinar ungu, dan ini adalah indeks bias sinar merah, dan ini adalah beta. Beta ini adalah sudut pembias prima. Jika sudut datang pertama sama dengan sudut bias kedua, dan jika sudut datang kedua sama dengan sudut bias pertama, didapatkan sebuah persamaan sudut deviasi berharga minimum, deviasinya sama dengan 0. Apabila sudut datang pertama bersama dengan sudut bias kedua dan sudut datang kedua sama dengan sudut bias pertama, didapatkan sebuah persamaan
jika kita ingin mencari I1, maka sama dengan betanya kita pindah ruas menjadi duanya kita pindah ruas menjadi dibagi dua. Didapatlah I1-nya. Kemudian jika kita ingin mencari betanya, di sini deviasinya sama dengan 0 jadi kita ambil ini saja. Sebenarnya jika kita ingin mencari beta, kita pakai rumus ini saja. Ini jadi deviasi ini kita ganti menjadi 0. Menjadi 0 sama dengan 2I1 dikurang beta. Beta sama dengan ini adalah nilai betanya. Maksud saya ganti. Nah, ini maksud saya, jika I1 sama dengan R1, I2 sama dengan R2, maka didapatlah persamaan seperti ini. Jika kita ingin mencari R1, maka ini kita tinggal kita ubah menjadi R sama dengan 1 sama dengan R1. Jadi supaya I-nya sendiri kita tinggal pindah ruas menjadi I1 sama dengan pindah ruas menjadi atau didapatkanlah I1 sama dengan beta per 2. Bila persamaan tadi kita hubungkan dengan hukum Snellius, didapatlah persamaan ini adalah rumus dari salah satu rumus dari hukum Snellius. Kemudian kita kelompokkan n ke n dan sin ke sin. Jadi sudah didapat ini sin I1 per sin R1 sama dengan N2 per N1. Didapatlah persamaan ini, kemudian kita substitusikan I1 dan R1 ini dengan persamaan yang kita dapat tadi, yaitu I1 yang ini dan I1 yang ini, dan maksud saya ini adalah R2, R1 sini. Jadi menjadi
S1-nya tadi kita ganti dengan setengah beta. Maka didapatkanlah seperti ini, kemudian kita urai lagi. Kemudian sudah didapat persamaannya ini persamaannya. Kita ingin mencari ini, deviasi minimum. Caranya adalah ini, kita kalikan ke sini menjadi kemudian kita coret sini. Setengahnya kita cari juga, maka didapatkan. Maka sisanya tinggal dm tambah beta sama dengan n2 plus n1. Kemudian beta ini kita pindahkan. Kemudian beta ini kita kalikan ke sini menjadi tambah beta. Ini tinggal kita kalikan, kita pindah ruas ke sini. Jadi dan jadilah tidaklah deviasi minimum sama dengan dalam kurung n2 per n1 dikurang 1 betanya, karena kedua bilangan ini keduanya ada beta, kita keluarkan saja betanya. Jadi n2 per n1 dikurang 1 dikali beta, maka didapatlah deviasi minimum. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang polarisasi cahaya. Selanjutnya yang keenam yaitu polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya adalah pembatasan dua arah getar menjadi satu arah getar. Polarisasi cahaya dapat terjadi karena beberapa hal berikut seperti: 1. Polarisasi terjadi karena pemantulan dan pembiasan terjadi akibat cahaya yang dipantulkan dan cahaya yang dibiaskan saling tegak lurus. Hal ini dirumuskan dengan n2 per n1 sama dengan tan theta. N2 adalah indeks bias kedua dan N1 adalah indeks bias ke-1, dan theta ini adalah sudut polarisasi. Kemudian untuk yang kedua, faktor yang kedua yaitu polarisasi karena absorpsi selektif terjadi karena adanya bahan polaroid. Hal ini dirumuskan dengan I1 sama dengan setengah I0 dan I2 sama dengan I1 cos kuadrat theta, atau bisa lagi dipecah lagi menjadi setengah IO cos kuadrat theta, di mana I1 ini adalah intensitas cahaya yang melewati polarisator, dan I0 ini adalah intensitas cahaya yang tidak terpolarisator, dan I2 ini adalah intensitas cahaya yang melewati analisator. Yang ketiga, polarisasi karena pembiasan ganda terjadi bila seberkas cahaya melewati bahan tertentu yang memiliki dua indeks bias. Yang keempat, yang terakhir, kemudian yang keempat, hamburan merupakan suatu peristiwa penyerapan dan
pemancaran kembali oleh suatu gelombang cahaya oleh partikel. Selesailah materi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.